kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salik dua di mana rak suara jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara sak dalam doa. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'du, faya ayyuhal muhtaramun, dani-dani para habaib, para zuriyah Rasul yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, nakhussu bizikir Sayyidi Al-Habib Muhsin bin Ahmad bin Abdurrahman bin Hasan As-Saggaf wa kadzalika Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Syihab. Kita sama-sama doakan semoga beliau berdua niki selalu diberikan umur yang panjang, barokah, dimudahkan segala urusannya. Wabil khusus juga lupa sebut Al-Habib Husin Al-Kaf, karena bersungkuk berang jadi lupa. Biasa bersungkuk putih. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita para habaib, para zuriyah Rasul, yang dengan kehadiran beliau-beliau di tempat niki menambah keberkahan untuk kita semua. Amin. Para alim ulama, para tuan guru, para asatid yang berkesempatan pula hadir di tempat ini, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, jamaah muslimin, muslimat yang belum kawin dan belum sunat, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari niki tiang pelunggu sami masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan keafiatan sehingga dapat menghadiri acara yang insya-Allah penuh dengan keberkahan ini. Acara yang insya Allah tidaklah kita hadir di tempat ini kecuali memang baginda Nabi kita ingin hadir di tempat ini. Itu tandanya kita yang hadir di tempat ini adalah murni undangan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang kita rayakan hari ulang tahunnya, hari miladnya, hari kelahirannya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidaklah hadir kita di tempat ini kecuali memang baginda Nabi ingin kita hadir untuk sama-sama bergembira, bersolawat, menyenandungkan puji kasih untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perkumpulan inilah insyaallah kita akan berhak mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dari rangkaian acara yang sudah kita jalani, tadi sudah kita awali dengan pembacaan Maulid Nabi. Kemudian pembacaan qasidah-qasidah pujian kepada baginda Nabi, pembacaan salawat-salawat. Kemudian kita tadi sebelum ini kita melaksanakan mahallul qiyam. Kita qiyam membaca asraqal badru, membaca tala'al badru, yaitu menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, di sana menulis bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'zinu rabbahu lihuduri haflati maulidih. Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu minta izin pada Allah untuk menghadiri setiap acara perayaan hari kelahirannya. Bagaimanapun acaranya, dimanapun acaranya, semeriah apapun acaranya,
Sesederhana apapun acaranya, selama acara tersebut diniatkan untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad, pasti baginda Nabi hadir matur kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ingin aku hadir di acara perkumpulan tersebut di mana di dalamnya orang sedang bergembira menyambut hari kelahiranku." Wa bihudurihi Allahumma shalli alaihi wa bihudurihi hadaratil malaikah wa bihudurihi hadratil auliya wal anbiya. Dengan hadirnya baginda Nabi hadir juga para malaikat. Dengan hadirnya baginda Nabi juga hadir arwah para anbiya, para aulia. Wa bihudurihi hadrati asyuhada wassalihin. Dengan hadirnya baginda Nabi, rombongan beliau juga ada dari kalangan syuhada, ada juga dari kalangan salihin. Jadi maka la syakka, kata ulama, kami tidak ragu bahwasanya di acara seperti sebangkitan niki baginda Nabi Muhammad SAW hadir di tengah-tengah kita. Wabil khusus indal qiyam. Dikatakan oleh ulama setiap pembacaan Maulid Nabi, pembacaan kitab Barzanji, pembacaan kitab Diaul Lami yang kita baca tadi, pembacaan kitab Simtud Duror, pembacaan kitab-kitab Maulid yang lain, yang mana jikalau dibacakan kitab-kitab itu, maka pasti baginda Nabi hadir, wabil khusus indal qiyam, ketika kita berdiri sejenak tadi. Jadi berdirinya kita tadi sejenak membaca Thala'al Badru bersama-sama tadi itu bukan semata-mata mohon maaf karena ada anak yang akan dikuris. Berdirinya kita bukan karena arak dengan ngurisan, tapi berdirinya kita murni karena menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kadang orang mengira bahwasanya berdirinya kita itu hanya untuk mengurisan saja, tapi berdirinya kita sesungguhnya itu adalah menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad ketika hadir, bukan beliau langsung duduk di tempat di atas, di depan, di mana tidak, akan tapi beliau hadir keliling melihat satu persatu di antara hadirin. Oh, ini ternyata yang sedang merinduku, ya ini kekasihku sedang punya hajat, ya Allah kabulkan hajatnya, kata baginda Nabi. Keliling lagi ke belakang melihat, ya Allah ini orang sedang merinduku, belum ada jodohnya, Allah mudahkan jodohnya. Keliling lagi ke belakang di sana, ya Allah ini hutangnya banyak, ya Allah lunasi hutangnya. Ya Allah ini belum punya keturunan, Allah mudahkan, berikan keturunan yang baik. Jalan lagi baginda Nabi ke depan agak kanan sedikit, ya Allah dia ini bertobat, kemarin kalah main selot, ya Allah. No, hai girang main selot, tunin balik. Keliling baginda Nabi melihat apa hajat-hajat kita semua. Ke belakang lagi lihat, ya Allah ini pemuda-pemuda yang tampan-tampan, belum ada jodohnya, ya Allah berikan jodohnya yang ada di depan. Intinya datangnya baginda Nabi itu memintakan doa-doa kita itu agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi dalam pembacaan Maulid di tengah-tengah qiyam, apa kalimatnya Ustaz Fikri? Wabihi fanzur ilaina. Ya Allah dengan baginda Nabi Muhammad, dengan jah Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad, lihatlah kepada kami. Watma wa'tina bihi kullamatma. Dan berikan kami apa yang kami butuhkan, apa yang kami inginkan, apa menjadi hajat-hajat kami, Allah berikanlah ya Allah. Itu didengar oleh baginda Nabi. Baginda Nabi mintakan kepada kita, ya Allah kabulkan hajatnya. Maka tidak keluar kita dari majelis seperti ini kecuali baginda Nabi telah sampaikan doa-doa kita, dan pasti Allah akan mengabulkan permintaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah diceritakan Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau menceritakan perihal ayahandanya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki ketika menghadiri sebuah perayaan Maulid di salah satu negara, yang mana perayaan Maulid sama seperti ini. Ketika pembacaan Maulid sama seperti ini, ada kalanya kita duduk, ada kalanya kita berdiri, ada kalanya kita duduk kembali. Seperti tadi kita sudah duduk, terus kemudian kita berdiri baca Thala'al Badru, kemudian kita duduk kembali. Dimanapun pembacaan Maulid sama, konsep acaranya sama, ada kalanya berdiri, ada kalanya duduk kembali. Tapi ketika beliau hadir di acara tersebut, ada satu hal, ada satu orang yang menarik perhatian beliau. Siapa itu? Ada satu jamaah yang ketika dia datang dari awal acara, dia memilih berdiri sampai akhir acara, tidak mau duduk.
Yang lain ada kalanya duduk, berdiri dan duduk lagi. Dan orang ini ketika orang duduk dia milih berdiri. Ketika orang berdiri dia tetap berdiri. Ketika orang duduk kembali dia tetap memilih berdiri, tidak mau duduk sampai acara berakhir. Akhirnya setelah acara berakhir dipanggil orang ini oleh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ke sini kamu. Kenapa kamu berdiri dari awal acara sampai akhir acara? Bukan ada kalanya kita duduk, bukan ada kalanya kita berdiri kemudian duduk kembali. Kenapa kau milih berdiri dari awal acara sampai akhir acara? Kemudian orang itu mengatakan, "Naam, begini ceritanya ya Sayyid." Akhir cerita. Ampura ibu-ibu, yang bahasa Sasak apa bahasa Indonesia niki? Bahasa Sasak. Sik tahun diri tersuting bahasa Indonesia payu. Ibu-ibu punya HP tidak? Punya HP? Adik-adik punya HP? Semuanya punya HP? Ada kuotanya? Coba mana? Angkat HP-nya dulu. Ada HP, ada kuota. Punya YouTube enggak? Coba sekarang buka YouTube sebentar saja. Buka YouTube. Astaga. Tethering. Kata sandi 1 sampai 9. Ibu, kalau enggak sempat hadir pengajian di mana-mana, kalau enggak sempat dengarkan ceramah dari para habaib, dari para tuan guru, maka buka YouTube. Di YouTube itu ketik Jazbah TV. Apa? Z kadun D S Jazbah TV. Z Jazbah TV. Arak lambang ime begenggam barak mani. Jazbah TV. Kemudian klik buka, subscribe, like, comment, and share. Insya Allah ada pahala jariah di sana. Karena ndik mungkin ya mau terut tuan guru dia, ustaz dia, habib dia, melet milu pengajian lagu jauh tahun. Tenang, buka Jazbah TV, di sana ada pengajiannya para tuan guru, para asatid, para habaib, termasuk Ustadz Abdul Somad live langsung di-shoot oleh Jazbah TV and the gang. Terima kasih Bang Haji. Nah, jadi ini Ibu bahasa Sasak besilang nggih. Kalego tidak bahasa Indonesia. Ini akhirnya akhirnya unik Pak. Akhir dengan sabaru niki bercerita dia Sayyid meniki cerita lagu bahasa Arab pendek bahasa Peraya. Laik no aku mau berdengah cerita. Kerang berdengah bilang hadir acara maulid membel hadir acara maulid. Pasti dengah tuan guru Syekh Habib bercerita bahwasanya baginda Nabi selalu hadir di setiap perayaan maulid. Bembe tu acara maulid pasti hadir baginda Nabi. Yang meriah, yang sederhana, elek daya, elek lauk, bembe tahu narak perayaan maulid. Selama diniatkan untuk perayaan maulid, baginda Nabi pasti hadir. Lebih-lebih di dalamnya dibacakan kitab maulid. Lagu aku ndik nyadu ni dengan niki. Jadi setiap perayaan maulid di saat orang berdiri, aku ndik melenganjang ukul. Mesak tukul ndik melenganjang. Di saat orang membaca Tola'al Badru, Asraqal Badru, di saat orang membaca Ahlan, Wasahlan, Wa Marhaban, di saat orang berdiri menyambut baginda Nabi katanya, aku ndik melenganjang mesak tukul. Suatu saat saya diundang acara oleh salah satu temanku, acaranya sederhana. Di saat pembacaan maulid biasa saja ada baca fasalnya, ada baca qasidahnya seperti tadi. Kemudian di saat berdiri membaca Tola'al Badru, semua orang berdiri, semuanya berdiri kecuali saya duduk sendiri, mesak tukul. Di tengah-tengah saya duduk tercium aroma yang sangat wangi. Aromanya sangat wangi mendekat. Saya lihat di kiri kanan tidak ada yang membagikan minyak wangi seperti tadi. Saya lihat ke depan tidak ada orang membagikan bukhur. Ini dupa Arab yang wanginya luar biasa kesukaan baginda Nabi Muhammad. Aku lihat kiri kanan tidak ada yang membagikan minyak wangi. Lantas dari mana aroma yang sangat wangi ini? Ketika aku menoleh ke belakang, Allah buka hijabku. Aku lihat baginda Nabi Muhammad SAW hadir di belakangku. Seketika kakiku ingin bergerak, ingin ikut berdiri menyambut kedatangan baginda Nabi. Ketika aku ingin bangun,
Allah berkata lain. Dari detik itu kaki, tangan, semua tubuhku sudah tidak bisa digerakkan lagi. Sampai acara berakhir, aku digendong pulang ke rumah, sudah tidak bisa digerakkan lagi. Saya berobat kemana-mana. Saya berobat ke timur selatan, aku berobat ke dokter, berobat ke tradisional, semua aku sudah coba. Tapi tidak ada yang bisa menyembuhkanku. Bertahun-tahun lamanya sampai aku datang ke salah satu syekh. Kemudian bertanya dan menceritakan perihal penyakitku ini. Akhirnya syekh tersebut menyuruhku untuk bernazar. Nabi? Bernazar, Bu. Wika, nazar nih. Ibu-ibu tahu nazar nak? Penyanyi KDI ini ke? Oh, nazar. Nazar, apa itu nazar? Ini pader wen kata nazar dia. Awak doang pader wen. Nazar itu meminta sesuatu kepada Allah dengan memberikan suatu ibadah terbaik kita. Ya Allah, aku punya hajat. Contoh nih Bu. Ya Allah, andainya lolos anak dari polisi nani ya Allah, yak bernazar gorokan sampi. Contoh niki, andai tetu anak lolos dari polisi, maka napi hukum gorok sampi wajib. Yang awal hukumnya mungkin sunnah, mungkin mubah, tapi karena dia sudah nazarkan, maka potong sapi hukumnya wajib. Oh, mungkin dia tidak mau bernazar dengan materinya, mungkin dia bernazar dengan ibadahnya. Ya Allah, andainya lolos anak dari tentara nani yang bernazar sembayang duha sampai akhir hayat. Ketika nazarnya sudah dikabulkan, maka wajib dia membayar nazar. Maka sholat duha yang awalnya hukumnya sunnah berubah menjadi wajib. Tapi ingat, dengan nazar itu tidak boleh kita bernazar dengan sesuatu yang wajib. Misal, ya Allah, andai kayak payu merarik dengan dedara dia ya Allah, maka saya bernazar puasa Ramadan 30 hari. Yang den bau karena Ramadan sudah memiliki kewajibannya sendiri. Atau mungkin bernazar dengan sesuatu yang tidak imbang, boleh, tapi sepala lalu aran ini dengan peraya. Ya Allah, andai ya payu mau warisan 10 hektar dia ya Allah, yak bernazar sedekah nasi sekaput tuh. Dia sesuai mintanya tanah hektaran, tapi yang dia keluarkan adalah sekaput sepala lalu menunin dengan peraya ya. Akhirnya mulai dari saat itu orang ini bernazar. Keluar dari rumah syekh tersebut dia bernazar. Ya Allah, andainya selah awak ini seteruk ini ya Allah, maka aku bernazar akan menghadiri setiap acara maulid dimanapun. Dan saya akan memilih berdiri dari awal acara sampai akhir acara. Elek ucapan nazar niki, ya ampun mulai ngerwet turun jempol naik. Mulai ngerwet turun mata naik. Ngerwet turun jengkut, mulai tahu merangkak, mulai tahu lampak, akhirnya sampai dia merangkak berjalan perlahan hadir ke majelis maulid, dan setiap acara tersebut dia memilih berdiri dari awal acara sampai akhir acara. Ini bukti jelas bahwasanya di setiap acara maulid Nabi pasti baginda Nabi mana-mananya datang lete nyambang. Inggih para hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus ketika kita indal qiyam tadi, ketika kita berdiri menyambut kedatangan baginda Nabi, ketika membaca Thala al-Badru alaina, baginda Nabi hadir di tengah-tengah kita. Ibu-ibu tahu Thala al-Badru? Thala al-Badru arak dengan peraya berketuan. Ketika bulan Maulid kita ceramah, kita jelaskan tentang Maulid Nabi, kita jelaskan tentang Thala al-Badru, kisah tentang qiyamul indal Maulid seperti ini. Arak inak tuan berketuan niki buri ampura tuan guru nggih surat Nabi ya tahu Thala al-Badru. Ya berbeda dah kena surat ibu. Thala al-Badru niki adalah surat yang dibaca, surat dibaca adalah syair yang dibaca, yang diungkapkan oleh kaum Ansar ketika menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad. Ketika hijrah baginda Nabi Muhammad disambut dengan Thala al-Badru oleh penduduk Madinah saat itu. Itulah Thala al-Badru. Itu sebuah syair ya ibu. Angkat ya nak kena niki ni. Ya kembali ibu. Angkat bapak ni ke balik 20 tahun jadi imam. Angkat diri dari ayat. Berembi dua ni ayat kadu Thala
Shola'al badru. Alhamdulillah, makanya semakinan niki kita hadir di tengah-tengah pelungguh untuk merayakan bergembira akan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang bergembira, siapapun yang merasakannya pasti akan merasakan kegembiraan yang penuh. Bulan Maulid niki bukan berkah untuk kita saja. Wa qad intafa'a bihil kafir katanya. Dalam kitab Al-Fawaid tadi dikatakan bahkan sekelas Abu Lahab yang jelas-jelas masuk neraka tanpa hisab pun masih diberikan kemuliaan oleh Allah, diringankan siksaannya setiap hari Senin. Karena hari Senin waktu itu dia sempat bergembira mendengar kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Kita adalah orang yang ditangisi oleh baginda Nabi Muhammad. Pernah baginda Nabi Muhammad tiba-tiba menangis? Kemudian ditanya oleh sahabat, "Mayubkika ya Rasulullah? Apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah?" Baginda Nabi menjawab, "Aku rindu." "Aku rindu," kata baginda Nabi. Sahabat bertanya, "Siapa yang kau rindukan ya Rasulullah?" "Aku rindu ikhwani. Aku rindu saudaraku," kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Bukankah kami adalah saudaramu?" kata sahabat. "La antum ashabi, kalian ini adalah sahabatku, bukan saudaraku," kata baginda Nabi. "Lantas siapa yang kau sebut saudara ya Rasulullah?" Baginda Nabi menjawab, "Nanti datang suatu zaman orang yang mencintaiku luar biasa, padahal mereka tidak pernah melihatku. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, mereka tidak pernah menatapku, mereka tidak pernah hidup denganku, mereka tidak pernah duduk bersamaku, tapi cintanya luar biasa kepadaku." Siapa yang dimaksud baginda Nabi? Saya. Kita semua yang duduk di tempat ini yang sedang merayakan hari kelahirannya dengan penuh gembira, baniat sukul kepe, menaik juk masjid, dulang kebele-bele. Dari mana? Kalau bukan karena cinta, tidak mungkin dia berani mengeluarkan itu semua. Semua ini karena cinta. Pernah ada seorang badui, ibu-ibu tahu badui? Badui niki dengan berang, dengan gawah, tuh gunung tuh balik. Tuh padang pasir tuh balik. Di Arab, biasanya orang seperti ini SDM-nya kurang. Ya unik, ya aneh, ya jegol-jegol menuni dengan peraya. Pernah suatu saat baginda Nabi sedang khutbah, tiba-tiba badui berdiri memotong khutbah baginda Nabi. "Ya Rasulullah," ini baginda Nabi sedang khutbah, dia potong khutbahnya oleh ini badui. Misal niki Masjid Fatur Rahman Pemapak. Di saat tuan guru sedang khutbah, tiba-tiba arak sekek dengan nganjang, "Tuan guru berketuan nih." Kira-kira tekembek jamaah niki. Ndek manwayan berketuan di saat khotib sedang berdiri di atas mimbar, dia berdiri menanyakan, memotong khutbah si khotib. Itu yang dilakukan oleh badui. "Ya Rasulullah," sahabat yang melihatnya sudah geram. "Saya nih berang letang ini petok-petok khutbah baginda Nabi." Akhirnya dengan bijaknya baginda Nabi memberikan kesempatan untuk orang tersebut. "Apa ketuan?" bahasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya badui itu menanyakan, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" "Piran ya kiamat ya Rasulullah?" "Kapan kiamat ya Rasulullah?" katanya. Sahabat sering gedak, "Astaga, dengan din tahun kena din tahun adab. Laun banyak ketuan tentang kiamat sering nani anti khutbah selesai tentang berketuan baru." Tapi dengan bijaknya baginda Nabi menjawab, tapi menjawabnya dengan pertanyaan kembali. "Kalau kau tahu kapan hari kiamat, setelah engkau tahu kapan hari kiamat, madza a'datta laha? Apa yang kamu persiapkan untuk menyambut hari kiamat tersebut?" Orang tersebut mengatakan, "Yang aku persiapkan untuk menyambut kiamat tersebut adalah cintaku kepadamu yang luar biasa ya Rasulullah." Akhirnya baginda Nabi mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau nanti akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Maksud dari hadis ini adalah siapapun yang cinta dengan baginda Nabi pasti akan dikumpulkan dengan baginda Nabi nanti di surganya. Kita berkumpul di sini bukan karena mendengarkan tausiah, kita berkumpul di sini bukan karena mendengarkan qasidah yang sangat indah.
Kumpulnya kita di sini memang undangan dari baginda Nabi yang ingin kita bersenandung memujinya baginda Nabi, menunjukkan rasa gembira kita kepada baginda Nabi. Orang kafir seperti Abu Lahab saja sudah diberikan kemuliaan setiap hari Senin, diringankan siksaannya karena cinta, karena pernah bergembira mendengar kelahiran baginda Nabi. Bagaimana dengan kita yang duduk di tempat ini yang gembiranya setiap bulan? Jangankan kita, dendek tiang pelungguh ibu Cina salik bertais doang deman menarak maulid. Piranya maulid tu ni Cina-Cina ni ki kembeen. Luwek laku peraras, luwek laku mikan, luwek laku apa malik plastik. Ketika maulid berakhir, beketuan malik menbau jak bilang jelu bay mulut tu ni. Kenapa? Karena dia mendapatkan keuntungan dari perayaan maulid Nabi seperti ini. Pernah diceritakan dalam kitab Syaraful Anam bahwasanya ada seorang Yahudi memiliki tetangga seorang Muslim, yang mana tetangganya yang orang Muslim ini kaya raya, yang mana dia ini setiap masuk 12 Rabiul Awal dia selalu mengundang seluruh orang-orang di kota tersebut untuk dijamu makan di rumahnya. Semuanya diundang, siapapun yang mau makan, makan, bebas. Nah, tetangganya yang Yahudi ini punya istri. Istrinya ini penasaran. Suamiku, apa je acara dengan dia? Makan tetap bilang tahun dan sembih kepeng. Undang dengan makan minum sepuasnya di rumahnya. Apa je acara dia? Akhirnya suaminya mengatakan, oh mereka sedang merayakan hari kelahiran nabinya. Saya aran Nabi Muhammad. Elek sak tersebutan aran Muhammad niki elen mulai penasaran. Penasaran ini istrinya hai aran Muhammad. Semulia itukah Muhammad sehingga tetangganya ini berani menghabiskan hartanya untuk merayakan hari kelahirannya. Semuliakah itu dia sampai orang-orang bergembira menyambut hari kelahirannya. Siapa ini Muhammad? Sampai ini tedem pikiran aran Muhammad. Akhirnya saat dia tertidur, dia bermimpi. Di dalam mimpinya tersebut, dia sedang mengintip rumah tetangga. Jarin ibu niki yang ngimpi. Ele impi niki, ibu niki yang ngintip balen tetangga sak yang kerawah begawe baru dika. Ketika dia ngintip, tiba-tiba tetangganya keluar. Kenapa kamu ngintip? Masuk saja. Orang ini tidak mau, saya di sini saja. Tidak apa-apa, masuk saja kata tuan rumahnya. Akhirnya dia memilih masuk karena dipaksa oleh tuan rumah. Ketika dia masuk di halaman rumah orang tersebut, betapa dia terkejutnya, terpukau dia melihat orang-orang yang hadir. Orang-orang yang hadir di tengahnya adalah orang-orang yang bersih, orang-orang yang bercahaya. Semua ada makanan, minuman yang tidak pernah dia lihat di dunia, semua ada di tempat tersebut. Tapi ada satu hal yang membuat dia menarik, tertarik, yaitu ketika melihat di dalam rumah orang tersebut, di dalamnya ada duduk orang-orang yang berpakaian bersih, bercahaya, semuanya tampan-tampan. Di antara mereka ada satu yang paling tampan, ada satu yang paling gagah, ada satu yang paling bercahaya. Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad SAW. Terpukau dia ibu ini, semakin mendekat kepada baginda Nabi Muhammad. Kemudian baginda Nabi Muhammad memanggilnya dengan isyarat seperti ini. Akhirnya dia duduk depan Nabi Muhammad. Terpukau, disuruh dia masuk, enggak, aku tidak mau masuk. Saya Yahudi, lastu musliman, saya bukan muslim, Yahudi. Apa kata baginda Nabi? Tadi sebelum kamu tidur memang kamu Yahudi, tapi sekarang insya Allah kamu akan ikut denganku. Kamu mau ikut denganku? Oh, aku mau ikut denganmu, kata perempuan ini. Akhirnya dibimbinglah perempuan ini oleh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah dibimbing baca syahadat oleh baginda Nabi Muhammad, terbangun ini orang, terbangun ini ibu-ibu dari mimpinya. Ketika bangun dari mimpinya, den tau nangen si ibu niki. Antara legar, sedih, cemoh, gembira jadi satu. Ak ceritaan jok semama, bareh takut tersili. Endek kia ceritaan lagu sang, i jari angan neklaun. Akhirnya dia memilih tidur kembali dan akan menceritakan kisah mimpinya ini esok hari ketika dia bangun pagi. Setelah dia tidur, kemudian bangun pagi, dia cari suaminya di kiri.
tidak ada. Di kanan tidak ada. Dicari keluar tidak ada. Di depan, belakang, kiri, kanan rumahnya tidak ada tetangga, tidak ada suaminya. Kemana suaminya? Dia tunggu berjalan, tidak ada suaminya. Sampai menunggu lama, datanglah suaminya dari jauh membawa gerobak besar. Yang mana gerobaknya tersebut sudah ada isinya makanan, minuman, buah-buahan banyak sekali. Kaget istrinya, dari mana engkau? Oh, nani ko lele pekan keru. Apa yang kau bawa? Oh, ini bawa makanan, minuman. Ada apa kau belanja sebanyak ini? Untuk apa? Saya begawi, saya rawah, kenapa belanja sebegitu banyaknya? Akhirnya orang tersebut mengatakan, kita malam ini akan merayakan hari kelahiran Muhammad. Kaget istrinya. Alasna Yahudiya? Bukankah kita ini adalah seorang Yahudi? Kenapa kita merayakan hari kelahiran Muhammad? Akhirnya suaminya bercerita, tadi malam itu aku bermimpi. Di dalam mimpiku aku melihat engkau mengintip rumah tetangga. Jelas maksud niki bu? Jari semama niki yang ngimpi, elek dalam mimpi niki, dia lihat istrinya sedang ngintip rumah tetangga. Ketika istrinya ngintip rumah tetangga, ada tetangganya menyuruhnya masuk, akhirnya istrinya masuk dan dia pun ikut masuk di belakang. Begitu istrinya terpukau, dia pun ikut terpukau di belakang. Ketika istrinya masuk ke rumah tempat baginda Nabi tadi, suaminya juga ikut di belakang. Ketika istrinya sudah dibimbing syahadat oleh baginda Nabi, bangun istrinya, kemudian giliran dia yang membaca syahadat di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terbangun dari tidurnya, mereka memperbaharui syahadatnya tersebut. Mulai dari saat itu dia sebagai orang muslim dan saat itu dia merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Ini karena dia penasaran saja, Allah berikan kemuliaan. Bagaimana dengan kita yang betul-betul mencintai baginda Nabi Muhammad? Makanya orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu iri dengan kita. Rasa syukur nikmat yang perlu kita syukuri adalah kita ini dihidupkan termasuk menjadi golongan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad inilah suatu keistimewaan yang Allah tidak berikan kepada umat-umat yang lain. Umat-umat yang lain berharap ingin menjadi umat Nabi Muhammad, tidak bisa. Alhamdulillah kita sudah diciptakan menjadi umat Nabi Muhammad yang keistimewaannya Allah sendiri yang berikan. Bahkan di dalam sebuah kitab Majmu'ul Bahrain diceritakan bahwasanya keistimewaan umat Nabi Muhammad, walaupun ada kebaikan sedikit pun tetap Allah masukkan ke dalam surga. Pernah dalam sebuah cerita dalam kitab tersebut diceritakan bahwasanya ada seorang umat Nabi Muhammad niki ye kejobat. Apa kejobat niki? Bahasa perayaan kejobat. Terjebak oleh dosa yang dia lakukan, tak ada satupun pahala yang dia kerjakan. Ketika hari perhisapan, di saat ditimbang, ternyata dosanya jauh lebih besar dari kebaikan yang pernah dia kerjakan. Mun kata malaikat jawan darat tadah man neraka doang wa tau msida. Melihat hal seperti itu, Allah Subhanahu wa taala prihatin. Oh, ini umat Nabi Muhammad, dipanggilnya Jibril. Ya Jibril, coba lihat itu umat Nabi Muhammad sekek keburukannya, kejahatannya, maksiatnya jauh lebih besar daripada pahala yang dia kerjakan, kebaikan yang dia kerjakan. Coba tolong pertimbangkan dia, tanyakan dia bagaimana caranya agar dia bisa masuk ke dalam surga. Tanyakan dia ya Jibril, hal jalasa fi majlisi alim fi dunia. Tanyakan ke dia Jibril, pernahkah dia duduk di majelis taklimnya orang alim satu kali saja? Kalau dia memang pernah duduk di majelis taklimnya orang alim satu kali saja, adkhilhul jannah bi syafa'atihim. Masukkan dia ke dalam surga karena syafaat orang alim tersebut. Berangkat Jibril kepada orang tersebut. Fulan, apa kenaan Fulan bu? Panggilan untuk nama orang yang tidak diketahui namanya. Kalau bahasa perayaan ya bahasa pemapak ya Nabi anu wait ayo wah pokoknya perayaan ini Fulan. Jibril datang ke orang tersebut, Fulan, jalasta fi majlisi alim fid dunya. Pernahkah kamu duduk di majelis taklimnya habaib, majelis taklimnya tuan guru, majelis taklimnya asatid,
majlis taklimnya orang alim di dunia satu kali saja. Orang tersebut mengatakan, la ya Jibril, deku wah hadir elek majlis taklim. Lagu mbembe tau joget aja paling juluk. Kata Jibril aja mate. Akhirnya balik Jibril kepada Allah, ya Rabb, anta a'lam bihali abdik. Engkau lebih mengetahui sungguhnya Allah bagaimana ini hambamu ini. Baik ya Jibril, kalau memang dia tidak pernah hadir di salah satu majlisnya ulama, coba tanyakan dia, hal jalasa fi ma'idatin wa fiha alim. Coba tanyakan ke dia ya Jibril, mungkin selama dia hidup di dunia, pernahkah dia duduk satu perjamuan makan dengan orang alim? Mungkin selama dia hidup, layak wanta pesilak begawi, jaga ilik tahun begawi ni ke seterop, setaring, seterpal kaca dengan alim. Dakak ni tahun dengan alim ilik niki, yang penting dia satu perjamuan barangan bagibung kaca dengan alim. Adkhilhul jannah bisafa. Masukkan dia ke dalam surga ya Jibril. Bu, coba lihat bagaimana rahmat Allah. Padahal den wah gawe solah niki saaran fulan niki. Den wah gawe solah teboyaan celah bermintan bau tama surga. Sampai teboyaan mungkin dia tidak pernah hadir majlis taklim. Lagu sangwah mau iring tuan guru bekelur jaga pas begawe. Walaupun dia jauh tempatnya, yang penting dia satu perjamuan makan dengan orang alim, masukkan dia ke dalam surga. Baik kata Jibril. Berangkat Jibril pada orang tersebut. Fulan, rengat wah Jibril niki. Hal jalas fi ma'idatin wa fiha alim. Pernahkah kamu duduk satu perjamuan makan dengan orang alim? Orang tersebut mengatakan, la ya Jibril, deku wah sama sekali. Mau hambu arak tuan guru datang banyak lalu nyedi. Dek wah milih tukul kumpul kaja dengan alim. No kaja kumpul dengan sa enam tuak lalu botoh no. Mon lalu nyelo aja paling julu ko. Akhirnya kembali Jibril, wah rengat Jibril aja mate. Balik pada Allah, ya Rabb, anta a'lam bihali abdik. Ya Allah, engkau mengetahui siapa sesungguhnya hambamu ini. Akhirnya Allah mengatakan, ya Jibril, kalau memang dia tidak pernah duduk satu perjamuan makan dengan orang alim, coba tanyakan ya Jibril, hal yuhibbu aliman fid dunya. Mungkin selama Eropa arak jaga sekek tahun demen tuan guru, sang demen buya YouTube Ustaz Abdul Somad. Atau mungkin dia suka dengan salah satu habaib, dia suka dengan salah satu ustaz, dia suka dengan salah satu orang alim. Sekek doang, tahun senang, tahun kenal, tahun akrab aja dengan alim, adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Padahal den wah ngaji, den wah hadir majlis taklim. Tepesilaan den arak pesilaan tuan guru, den wah milih hadir. Teboyaan celah si Allah Subhanahu wa taala berembintan aden dengan niki tetap mau masuk surga. Oh mungkin dia pernah kenal dengan habaib, pernah kenal cinta dengan tuan guru, masukkan dalam surga. Baik kata Jibril, berangkat Jibril kepada orang tersebut. Fulan, wah rengat wah Jibril isi ini. Hal tuhibbu aliman fid dunya? Pernahkah kamu mencintai orang alim, pernah dekat, pernah akrab dengan salah satu orang alim di dunia? Orang tersebut mengatakan, la ya Jibril, denara sekek kanjek akrab, kenal, bahkan cinta kepada orang alim. Lagu penyanyi kecimol, ya kenal doang kelaput. Nia dirga, irama dopang, megantara, tahu doang kelaput ya Jibril. Nanti jak mate, kata Jibril. Nanti jak rengat lah Jibril niki. Kembali kepada Allah, ya Rabb, anta alam bihali abdik. Engkau lebih mengetahui siapa hambamu ini, kata Jibril. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, kalau memang dia tidak pernah cinta, kenal, akrab dengan orang alim, coba ketua anak sayaran Jibril, masmuh siapa namanya? Kalau memang namanya ini persis dengan nama salah satu ulama, namanya persis dengan nama salah satu habaib, adkhilhul jannah. Oh, Bu. Perkara aran doang masih baut menjadi pertimbangan kita untuk dimasukkan ke dalam surga. Siapa namanya? Muhsin. Wow. Siapa namanya? Abdullah. Siapa namanya? Abdus Somad. Nah ini keruan. Nama-nama ini nama-nama orang alim. Siapa namanya? Zainuddin. Siapa namanya? Zaki Maulana.
Keren-keren namanya, ya ini nama ulama. Akhirnya berangkat Jibril kepada orang tersebut, ingin menanyakan siapa nama orang ini. Hei fulan, kata Jibril, wah renget wah nih. Masmuk, siapa namamu? Kamu nanya. Enggak bilang gitu. Jibril bertanya, Masmuk, ya fulan, siapa namamu? Orang tersebut mengatakan, Joni ya Jibril. Saya nah, Joni, arak dek Tuan Guru aran Joni. Arak dek Habib aran Joni. Niki sekedar contoh dek tersebut Joni aran niki dalam kitab tersebut. Lagu misal Joni waharan den arak soal Tuan Guru. Arak Tuan Guru aran Joni. Kita panggilkan ceramah berikutnya Tuan Guru Joni. Nah, kita pakai Joni sudah. Siapa namamu? Joni ya Jibril. Kata Jibril aja mate. Tidak tadab. Kembali Jibril kepada Allah. Ya Rabb. Joni ya Allah. Joni namanya ya Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Adkhilhul jannah. Tamak Joni dalam surga. Allah mengatakan masukkan ini Joni ke dalam surga. Jibril masih ngotot. Ya Allah Joni. Kata Allah, masukkan dia ke dalam surga. Terdenden Joni si Jibril. Wah rengat lah Jibril. Sampai di depan pintu surga. Malaikat siapa penjaganya? Malaikat penjaga surga? Malaikat Ridwan. Tersenyum do julu nih Jibril. Bem lai. Tersuruh tamak Joni. Joni ya Jibril. Allah yang menyuruh kita masukkan. Adkhilhu. Masukkan Joni ke dalam surga. Tamen Joni juga dalam surga. Ini malaikat Jibril bertanya-tanya di dalam hati. Kenapa? Kok bisa Joni ini masuk dalam surga? Hadir majelis taklim di Nuwah. Kumpul dengan habaib ulama di Nuwah. Duduk satu perjamuan makan. Tak pernah. Enggak doang puruk lalu buya joget. Lalu main selot. Ya doang puruk. Namanya pun Joni, tidak ada ulama nama Joni. Akhirnya melihat kebingungan itu Allah memberitahu kepada si Jibril, kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, atadri limadza amartuka bidkhalihi ilal jannah. Kenapa saya suruh engkau masukkan ini Joni ke dalam surga? La adri ya Rabb. Li'annahu yuhibbu rajulan wa dzakar rajul yuhibbu aliman. Saya suruh engkau masukkan Joni ke dalam surga karena Joni berteman dengan Habib Muhsin. Habib Muhsin berteman dengan orang alim. Jadi maksudnya Joni ini bebaturan kaca dengan sak bebaturan kaca dengan alim. Gara-gara Joni bebaturan kaca dengan sak bebaturan kaca dengan alim, Joni tak mesur surga. Inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad yang membuat iri umat-umat terdahulu. Alhamdulillah kita yang kumpul di sini, nggih, dakan Joni hara lagu tetap hadir majelis taklim. Hadir majelis taklim. Kumpul dengan habaib, dengan ulama. Hadir majelis salawat, ikut membaca salawat, cinta kepada ulama, maka insya Allah tanpa melalui pertimbangan tadi kita insya Allah masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggih, mungkin hanya niki bisa yang sampaikan, kurang lebihnya yang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.